Menggelikan, jenguk anggota kami tidak diizinkan masuk malah adu mulut. Ditulis oleh Ekhardi di siwar.com. Anggota kami ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan insentif. Pentolan kami Gatot Nurmantyo hingga Din Syamsuddin merapat ke Bareskrim Polri untuk menjenguk mereka. Tapi sayangnya atau mungkin syukurlah rombongan kami tak bisa masuk ke gedung Bareskrim dan sempat terlibat adu mulut dengan polisi yang bertugas. Gatot, Din, dan rombongan kami menunggu di lobi Bareskrim untuk menunggu izin bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Kemudian mereka diberitahu bahwa Kapolri tidak berada di tempat. Rombongan kami pun tetap mencoba masuk ke gedung Bareskrim, tapi dihalangi oleh polisi yang berjaga di lobi hingga akhirnya terlibat perdebatan. Salah seorang dari rombongan kami mencoba melobi agar pihaknya diperbolehkan bertemu dengan mereka yang ditahan. Polisi bergeming dan tetap melarang rombongan kami masuk. Situasi kemudian memanas karena sempat terdengar suara bentak-bentakan. Usai adu mulut dan karena tetap tak mendapat izin, rombongan kami akhirnya meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Gatot mengatakan tak ada masalah jika dirinya bersama kami ditolak masuk. Ya begini, kita kan bertemu, minta izin untuk menengok. Kami presidium, eksekutif, dan lain-lain. Kami menunggu sampai ada jawaban. Ya terima kasih, gak ada masalah, ya sudah, kata Gatot. Agak lucu memang, tidak diberi izin tapi malah main adu mulut. Moralnya di mana nih? Kan terlihat kalau yang adu mulut itu arogan dan angkuh. Mungkin merasa sudah hebat dan punya power, sehingga merasa berhak menjenguk tahanan. Ada alasannya kenapa rombongan kami belum diperbolehkan untuk menjenguk tahanan. Jadi begini, yang namanya orang mau menengok tersangka itu ada jadwalnya, kata Div Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri. Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga tidak kita izinkan. Itu di sana karena masih dalam pemeriksaan, kata Argo. Dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai bahwa penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya. Tuh kita tahu seperti itu, kata Argo. Nah, sudah jelas kan? Artinya rombongan kami datang tanpa pengaturan jadwal. Datang tinggal datang aja kayak datang ke mall dan bisa masuk kapanpun. Ini namanya tidak paham aturan. Kalau masih pemeriksaan biasanya memang belum boleh dikunjungi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sekaligus mencegah tahanan dipengaruhi dalam hal apapun. Memaksa memasuki meski sudah ditolak apalagi sampai adu mulut adalah tindakan yang kurang akhlak. Katanya gerakan moral, masa sih nggak tahu aturan? Kayaknya tahu tapi terkesan tidak mau tahu dan lebih mementingkan diri sendiri. Dan semoga saja mereka tidak play victim dengan mengatakan mereka tidak diizinkan masuk dengan menggiring opini tendensius. Buktinya sudah banyak. Polri baru saja melakukan konferensi pers dan menjelaskan alasan mengapa mereka ditangkap. Buktinya mengerikan. Memang ada dan mereka ini memang pantas untuk ditangkap. Salah satunya adalah Syahganda Nainggolan yang berperan memberi dukungan kepada para demonstran dengan menyebarkan gambar dan narasi yang tidak sesuai dengan kejadian. Selain itu, Jumhur Hidayat diduga mengunggah ujaran kebencian melalui akun Twitter pribadinya. Salah satu cuitan membuatnya menjadi tersangka. Tersangka JH ini di akun Twitternya menulis, salah satunya undang-undang memang untuk primitif. Investor dari RRT dan pengusaha rakus. Ini ada di beberapa tweetnya, kata Argo. Kemudian Anton Permana yang juga banyak memposting di Facebook dan di YouTube. Dan juga ada disahkan Undang-Undang Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah. Dan juga negara sudah tidak kuasa dilindungi rakyat dan negara dikuasai oleh cukong. VOC gaya baru, itu salah satunya yang disampaikan oleh tersangka, kata Argo. Ini yang paling mengerikan. Anggota kami Medan, inisial JG, tersangka JG. Apa peran JG di sini? JG ini di dalam WA grup tadi menyampaikan batu kena 1 orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang, dan bensin bisa berceceran dan sebagainya di sana. Kemudian ada juga menyampaikan buat skenario seperti 98. Penjarahan toko Cina dan rumah-rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjarah, kata Argo. Gatot pasti tidak akan bersuara soal ini. Yang penting gerakan moral.
Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.